Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lee Christian Tarigan, saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Saat ini sedang menempuh semester 4, angkatan 2022. NIM saya 40122111002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas hukum laut internasional, di mana saya dikasih satu permasalahan yang harus dianalisis tentang konvensi internasional. Namun sebelum itu, ini tugas untuk memenuhi mata kuliah hukum laut internasional saya yang diampu oleh Bapak Sintong Arion Hutapea di mata kuliah hukum laut internasional. Oke, kita masuk ke apa sih yang diberikan oleh Pak Sintong untuk kita analisis di dalam kajian kita ataupun dalam video kali ini. Pak Sintong memberikan sebuah video YouTube di mana isinya adalah media pemberitaan internasional itu mengenai sebuah kapal tangki minyak yang tenggelam atau bahkan terancam minyaknya itu akan mencemari lautan. Namun yang menjadi pertanyaan oleh Pak Sintong adalah konvensi internasional apa saja yang dilanggar dalam dalam beberapa hal ataupun dalam kejadian yang diberitakan di dalam media. Aku akan cerita dulu tentang hukum laut internasional dan beberapa konvensi, juga akan menceritakan kepada kalian gimana kalau misalnya kapal minyak tenggelam itu akibatnya gimana. Sebenarnya, jika kita melihat bahwa kapal tangki minyak itu telah berlayar di dalam laut, ada dua konsekuensi yang harus dilihat terlebih dahulu oleh para pelaku atau stakeholder, seperti misalnya pengamanan laut dan lain sebagainya. Kenapa? Kalau misalnya kapal laut tersebut bisa jadi tenggelam, pada akhirnya akan mencemari laut dengan misalnya tangki minyaknya bocor dan lain sebagainya. Namun pun B, kalaupun pada akhirnya tidak tenggelam, harus diatasi ataupun dipreemptif ataupun diantisipasi kalau misalnya ada kejadian-kejadian misalnya kebocoran minyak atau tangki minyaknya. Namun jika kapal tangki minyak tersebut ataupun kapal tangki minyak tersebut tenggelam atau bocor dan mencemari laut, itu melanggar beberapa konvensi internasional tentang tanggung jawab sebuah tanggung jawab sipil atas kerusakan akibat pencemaran minyak yang telah dilakukan akibat pelayaran ataupun bahkan kapal tangki minyak tersebut. Sebenarnya ini termasuk dalam Civil Liability Convention for Oil Pollution Damage atau bisa disingkat CLC. Sebenarnya Civil Liability Convention for Oil adalah bagaimana konvensi ini membahas tentang bagaimana dampak lingkungan dampak minyak terhadap lingkungan secara keseluruhan termasuk dalam pengangkutan. Berikut adalah beberapa poin mengenai konvensi ini atau konvensi CLC. Sebenarnya konvensi CLC atau konvensi ini tuh bertujuan untuk memastikan kepada kita akan ada kompensasi akan ada yang tanggung jawab atau memadai bagi orang-orang yang mengalami kerusakan akibat pencemaran minyak yang disebabkan oleh kecelakaan maritim yang melibatkan kapal-kapal ataupun kapal tangki minyak ataupun kapal yang mengangkut logistik minyak tersebut. Konvensi ini itu menetapkan beberapa hal ataupun beberapa tanggung jawab atas kerusakan semacam itu pada pemilik kapal dari mana minyak yang mencemari bocor ataupun dikeluarkan pada akhirnya. Tanggung jawab ini tuh bersifat ketat dan disiplin. Kenapa? Pemilik harus membuktikan dalam setiap kasus bahwa pengecualian tertentu sebenarnya berlaku. Namun kecuali jika pemilik bersalah secara langsung, mereka dapat membatasi tanggung jawab mereka terkait satu insiden. Kapal yang tercakup oleh konvensi ini diwajibkan untuk memiliki asuransi atau bahkan jaminan keuangan lainnya dalam jumlah setara dengan total tanggung jawab pemilik untuk insiden untuk satu insiden.
Cakupan konvensi CLC ini mencakup kerusakan akibat pencemaran yang disebabkan oleh tumpahnya minyak yang bersifat pristine di wilayah termasuk laut teritorial negara anggota konvensi, berlaku untuk kapal-kapal yang benar-benar menyangkut minyak dalam jumlah besar sebagai kargo seperti kapal tangki yang sedang bermuatan. Tumpah dari kapal tangki dalam kondisi blast ataupun tumpahan bahan bakar dari kapal selain kapal tangki itu tidak dicakup oleh konvensi ini. Pengecualian konvensi ini itu tidak berlaku untuk kapal perang atau kapal lain yang memiliki ataupun dioperasikan oleh suatu negara untuk digunakan untuk layanan pemerintahan non komersial. Namun konvensi ini berlaku ketika ketentuan tanggung jawab dan yurisdiksi untuk kapal yang dimiliki oleh satu negara dan digunakan untuk tujuan komersial. Salah satunya pengecualiannya adalah bahwa kapal semacam itu tidak diwajibkan memiliki asuransi, tetapi harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh otoritas yang sesuai dengan negara tempat kapal terdaftar yang menyatakan bahwa tanggung jawab sesuai dengan konvensi ini itu tercakup. Jadi jika kapal tangki minyak tenggelam, mencemari laut, pemilik kapal akan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan konvensi CLC. Selain itu, ada juga konvensi internasional pencegahan pencemaran dari kapal-kapal MARPOL yang mencakup pencegahan pencemaran lingkungan laut oleh kapal akibat penyebab operasional atau kecelakaan lainnya. Namun, ada yang ketiga, yaitu UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 atau Universal Convention Law of the Sea adalah di mana pada akhirnya konvensi ini juga mengatur tentang hukum laut internasional. Hukum laut internasional di sini bukan mencakup beberapa hal tentang bagaimana pada akhirnya mereka melihat ataupun membuat batas-batas lautnya, tapi ada beberapa hal di dalamnya, seperti misalnya A, konservasi laut, atau B, tentang bagaimana laut itu akan sustainable di sisi mereka ataupun melakukan konvensi ini, atau C, bagaimana sih sebenarnya kalau ada pencemaran laut at the end di dalam ataupun ketika laut itu tercemar. Inilah kenapa dalam beberapa hal, misalnya pengangkutan logistik ataupun bahkan pemanfaatan sumber daya alam hayati yang minyak misalnya yang mungkin mencemari laut, ini akan diatur dalam konvensi ataupun UNCLOS itu sendiri misalnya. Contohnya adalah ketika kalian melakukan perjalanan terus ternyata kapal kalian tumpah minyaknya, UNCLOS telah menetapkan kepada kalian bahwasannya negara yang mempunyai yurisdiksi di kapal tersebut harus bertanggung jawab atas hal tersebut atau pemilik kapal harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Itulah kenapa ada 3 yang telah saya bilang tadi. Ada CLC ataupun konvensi yang menaungi tentang bagaimana kapal-kapal pengangkut minyak ini dapat berjalan ataupun dapat berjalan sesuai operasionalnya. Ada yang kedua, yaitu MARPOL, kumpulan dari beberapa kapal-kapal ataupun konvensi bagaimana pada akhirnya untuk mencegah kapal-kapal yang mempunyai pengangkutan minyak itu tidak dapat mencemari lingkungan ataupun kalau mencemari lingkungan dapat tanggung jawabnya. Namun 3, UNCLOS ada mengatur untuk bagaimana konservasi laut ataupun bahkan keberlanjutan laut itu ada batasan-batasan di mana pada akhirnya yang tanggung jawab adalah orang yang mempunyai kapal. Itulah kenapa berdasarkan video tersebut, kapal-kapal yang akan tenggelam ataupun tangkinya bocor itu dapat melanggar 3 konvensi dalam satu sekaligus, tergantung bagaimana apakah negara tersebut meratifikasinya atau tidak. Terima kasih.